9, 11 sampai 28. Roma pasal 9 ayat 11 sampai 28. Saya baca buat kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti yang tertulis, Yakub kukasihi, Esau kubenci. Ada orang bertanya, kenapa Esau dibenci, Yakub dikasihi? Tapi justru pertanyaannya harus dibalik lagi ya. Kenapa kemudian Yakub harus dikasihi? Kenapa Tuhan harus mengasihi Yakub? Bukankah Yakub sama-sama berdosa dengan Esau? Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil karena Allah memilih Yakub lalu membenci Esau, mengasihi Yakub, membenci Esau? Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada belas kasihan Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Ya, saya terkaget juga, ternyata Pak Smith waktu membaca, yang menurut cerita Pak Simon, waktu membaca dari Roma 1 sampai 8 tidak ada masalah. Tapi waktu masuk ke dalam pasal yang ke-9 itu menjadi masalah karena pertentangan kan. Sepertinya ya Tuhan itu tidak adil. Tapi yang menarik bahwa kalau kita mau mengukur keadilan Allah dengan cara kita, ya kita pasti gagal memahami cara Allah. Kita lupa bahwa sebetulnya kita tidak layak, kita berdosa, kita sudah mati yang harusnya binasa. Tapi itulah kita melihat lagi tentang anugerah. Waktu Tuhan beranugerah, ya harusnya kita bersyukur. Kita tidak menganggap kata-kata anugerah itu sebagai kata-kata biasa. Kata anugerah itu adalah kata yang sangat spesial bagi kita orang percaya. Dan kemudian bisa juga dibaca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang 5. Artinya murni pemilihan Allah tanpa syarat, bukan karena kebaikan, jasa, perbuatan baik, karena kita melayani lain sebagainya. Jadi bukan usaha manusia apapun itu. Jadi murni karena Allah yang memilih mereka dengan caranya yang sempurna. Penebusan terbatas itu berbicara tentang penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi Kristus telah mati bagi orang-orang tertentu yang terbatas jumlahnya, yakni bagi mereka yang telah dipilih oleh Bapa. Dan ini banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti kita akan melihat ayat-ayat ini 1-2 ya, supaya kita bisa dicerahkan dengan pemahaman Alkitab. Yang pasti bahwa Allah menyebut mereka yang dipilih itu sebagai umatnya. Allah menyebut mereka yang dipilih itu sebagai domba gembalaannya. Yesus berkata kepada orang-orang waktu dia berdoa, tidak kepada semua orang dia berdoa, tapi hanya kepada orang-orang yang diserahkan Bapa kepada. Ya, artinya bahwa sejak tadi kekal Allah telah memberikan kepada anaknya untuk orang-orang yang diselamatkan. Dan itu kita bisa lihat di dalam Efesus, bagaimana pemilihan Allah sejak kekal pada orang-orang tertentu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya.
Nah, itu cara Tuhan yang luar biasa. Kematian Kristus sungguh-sungguh menebus mereka semua, dan hanya mereka saja, tidak kurang dan tidak lebih. Menarik bahwa kalau misalnya kita berpikir bahwa oh, saya diselamatkan karena usaha saya, lalu saya juga bisa menolak. Artinya penebusan Kristus itu bergantung pada kemampuan manusia untuk menerima dan menolak. Lalu kepada mereka yang menolak, berarti penebusan Kristus itu mubazir, tidak ada gunanya. Berarti Allah gagal dong membujuk manusia supaya manusia diselamatkan. Dan saya meyakini bahwa tidak ada pun pekerjaan Allah yang gagal, penebusan darah setetes pun dari Kristus yang gagal bagi kita. Sehingga penebusan Kristus dikerjakan bagi mereka yang memang dipilih, dipanggil, tuntun menjadi domba gembalaannya. Itu tidak kurang dan tidak lebih. Dengan demikian, tidak setetes pun darah Kristus yang tercurah itu tercurah dengan sia-sia. Dan dikatakan untuk tujuan ini juga Kristus datang ke dalam dunia. Itu dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21 ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia. Jadi tujuan Kristus datang ke dalam dunia itu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita bisa memperhatikan di dalam Matius 1 ayat 21. Tapi saya ingin membawa kita untuk memperhatikan di dalam 1 Petrus 1 18 sampai 19. Kalau ada yang sudah ketemu, silakan baca buat kita. 1 Petrus 1 ayat 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Ya, ini menarik bahwa pekerjaan Kristus itu Dia telah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Ya, masa Allah menyia-nyiakan darah yang mahal itu tertumpah, lalu orang yang menolak, jadi seakan-akan darah itu akan terbuang dengan sia-sia. Kita perhatikan juga di dalam Yohanes 10 14 sampai 15. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi jelas bahwa Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini penting sekali. Yohanes 17, kita perhatikan ayat 6, 9 sampai 10. Saya akan membaca buat kita. Kita baca ayat yang ke-6 dulu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Kemudian ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi milik Tuhan.
kita digambarkan sebagai milik Tuhan. Milik Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Dan kita memperhatikan bagian berikutnya, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Allah sendiri dan hanya Dia yang memanggil orang-orang pilihannya kepada keselamatan. Manusia tidak memiliki peranan apapun, memilih ataupun menolak. Sama seperti misalnya Abraham, dia tidak punya kemampuan apapun untuk memilih atau menolak panggilan Allah. Nanti saya akan menjelaskan kenapa demikian. Kemudian Musa, ya meskipun sepertinya dia ingin menolak, tapi dia tidak akan menolak karena dia tahu apa yang Tuhan rencanakan. Nuh, dia tidak menolak pekerjaan Tuhan. Yang manusia yang telah diubahkan oleh Roh Kudus pasti akan berkata sama seperti Paulus, ya. Dalam Galatia 2 ayat 26, Paulus berkata, "Aku tidak akan menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Mengapa dia bisa berkata seperti aku tidak akan menolak kasih karunia Allah? Karena pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Istilah Pak Simon, karena Tuhan yang memperbarui, mengubah hati, membuka hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang baru. Pasti orang akan menerima pekerjaan Allah. Ya, kenapa orang-orang dunia tidak bisa mengerti pekerjaan Allah? Karena mereka tidak mendapat hati yang demikian. Jadi percayalah, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita tidak menolak Tuhan, itu bukan karena kekuatan pekerjaan kita, tapi Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menerima, bahkan bersukacita menerima, dan kita tidak rela menolak kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita. Jadi orang berdosa yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka dapat dikatakan masuk dalam kovenan anugerah yang Allah berikan. Mereka menanggapinya lewat iman di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, menyerahkan diri bukan secara terpaksa. Ada yang menyerahkan diri kepada Tuhan secara terpaksa? Percaya kepada Tuhan secara terpaksa? Melayani Tuhan secara terpaksa? Ya kalau ada berarti belum bertobat, ya. Artinya belum baru. Tapi kalau orang sudah menerima anugerah Tuhan secara sungguh, mereka tidak akan dengan terpaksa. Mereka justru menyerahkan diri, bertobat, melayani Tuhan, melakukan apapun untuk Tuhan, ya dengan rela, dengan sukacita. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan yang Tuhan anugerahkan itu luar biasa. Ya, sehingga bersyukurlah kalau kita termasuk orang pilihan. Tapi sedihlah kalau kita terus mengeraskan hati sehingga kita tidak mendapat bagian di dalamnya. Dan tujuan daripada buah dari anugerah yang Tuhan berikan itu, ya supaya kita bisa menikmati segala kemuliaan Allah. Karena tujuan kita adalah untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Jadi anugerah yang tidak dapat ditolak dan panggilan yang tidak dapat ditolak adalah membawa kita untuk bermegah. Ya sama seperti yang dikatakan juga oleh Paulus di dalam Roma 5 ayat 11. Kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi malah bermegah karena pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saya tahu ini sesuatu yang berat ya bagi kita untuk mendengar pengajaran ini. Saya lihat ngantuk-ngantuk, ya gak apa-apa, lebih baik ngantuk daripada nggak mengerti suatu ajaran. Yohanes 6 ayat 37 kita perhatikan. Saya akan membaca buat kita supaya kita bisa diterangi dengan pemahaman firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Jadi semua yang Bapa
berikan kepada anaknya, itu dengan sendirinya dalam pekerjaan Roh Kudus tentunya akan dipanggil Tuhan untuk datang kepada dia. Dan siapa yang datang kepada dia tentu tidak dia buang. Nah, ini suatu kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Lalu kita melihat di ayat 44 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita mau datang kucuk-kucuk nggak bisa. Sehingga dalam pemahaman saya ya dan beberapa orang lainnya, sebetulnya tidak ada orang murtad. Yang ada adalah memang dari semula mereka tidak pernah menanggapi anugerah Allah dengan serius. Bagi kita sepertinya orang itu terlihat murtad karena dia terlihat percaya mengaku Tuhan. Tetapi menarik bahwa ya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Jadi kalau kita ditarik, yaitu karena pekerjaan Kristus. Jadi bukan karena saya mau terima Tuhan, lalu kemudian saya tidak mau terima dia lagi. Tapi yang menarik, yang dipermainkan dalam bagian ini, kalau kita hari ini percaya, besok tidak percaya, hari ini pindah agama ini, besok pindah agama ini, sebetulnya kita sedang mempermainkan siapa? Kita bukan mempermainkan Tuhan. Tuhan sudah tahu kok orang yang akan datang kepada dia. Kita mempermainkan diri sendiri dan mempermalukan diri kita sendiri. Dan di situ menunjukkan bahwa ketidaktetapan hati kita, bahwa kita tidak tahu juru selamat kita sepenuhnya siapa. Jadi ini sesuatu pemahaman yang luar biasa. Lalu dikatakan di dalam ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Kita akan ditolong Tuhan, diajar oleh Dia, sehingga kita bisa mengerti tentang ketetapan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-65 kita perhatikan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Jadi jelas dalam semua bagian firman Tuhan itu menunjukkan tentang kalau orang datang itu karena pekerjaan Allah Bapa. Kalau orang boleh melayani, kalau orang boleh bertobat, boleh sungguh hati, itu karena pekerjaan Bapa. Ya tentu masih banyak ayat yang lainnya yang mendukung pemahaman ini. Yang terakhir, Perseverance of the Saint itu bicara tentang ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang-orang pilihan tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Ini jelas ya. Kalau kita memilih diri kita sendiri, yakin pasti hilang. Tapi yang memilihkan kita bukan kita, tetapi yang memilih kita adalah Tuhan. Tadi jelas siapa yang dipanggil oleh Bapa, tidak ada seorang pun yang hilang. Bahkan dalam gambaran ini menarik. Setelah saya baca bagian ini, dalam gambaran tentang domba yang hilang, ini justru bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang sebetulnya akan hilang dari antara orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya kalau memang dia hilang, tidak akan datang kembali, berarti dia bukan pilihan Tuhan. Sama seperti misalnya, kalau misalnya kita melayani, lalu kemudian kita pergi, apakah kemudian Tuhan rugi karena kita tidak melayani Dia? Tidak. Kita yang rugi. Tapi itu juga menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya kita tidak dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dan dalam waktu yang berjalan, ya orang bisa akan diseleksi oleh Tuhan. Sama seperti murid-murid saja kita bisa lihat contoh. Mereka 12 orang, lalu ada yang diseleksi dan terlihat satu orang yang tidak menerima pemilihan itu untuk mengikuti Tuhan. Dalam istilah yang sering kita dengar yang disampaikan oleh Paulus, kita harus berjuang, jangan sampai kita didiskualifikasi.
istilahnya apa? Diskualifikasi. Tidak mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi dalam bagian ini, keselamatan itu adalah pekerjaan berapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, dan juga pekerjaan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini berkarya bagi kehidupan kita. Allah Bapa merancangkan keselamatan, Yesus Kristus mengerjakan keselamatan, Roh Kudus memimpin kita ke dalam keselamatan. Jadi keselamatan tidak mungkin gagal, tidak mungkin hilang. Saya dapat bayangkan ya, kalau keselamatan bisa hilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berkarya berarti gagal. Waduh, hilang keselamatan seseorang, berarti Allah itu kurang mujarab menyelamatkan kita ya. Kalau itu pekerjaan manusia, tapi tidak akan mungkin hilang. Tidak ada seorang pun yang telah dipanggil Allah akan hilang. Mereka akan aman selama-lamanya. Secara teknis juga kita bisa lihat, meskipun kita sepertinya kita akan berupaya, kita akan merespon, tetapi kita bisa lihat Allah sendirilah yang aktif bertekun, memilih dan memanggil, mempertobatkan, memelihara, menjaga. Dan bukan hanya menjaga kita hari ini saja, tetapi sampai akhir zaman. Itu yang juga Yesus sampaikan kepada murid-muridnya waktu dia mengutus mereka. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Pekerjaan Allah kekal, sehingga anugerah yang telah Allah kerjakan itu sekali untuk selamanya dia anugerahkan. Itu bersifat kekal, tidak pernah bisa dirampas, tidak pernah bisa hilang, tidak pernah bisa rusak. Allah akan menjaganya, memelihara umat pilihannya, sehingga tidak akan pernah terhilang, termasuk karena dosa kita ya. Dan menariknya, meskipun kita berdosa, kita tidak akan kehilangan status sebagai anak daripada Allah Bapa kita kalau kita orang pilihannya. Tetapi bukan berarti ini suatu pembenaran bahwa kita boleh semau-maunya kita, atau ini memberi izin bahwa kita boleh berbuat dosa. Ya seharusnya sebaliknya, kalau kita tahu kita adalah anak Allah, harusnya kita mentaati hukum-hukum Allah dengan kasih. Ya. Yesus berkata kepada perempuan yang berbuat zina, meskipun dia berbuat dosa, bukan Yesus berkata, oh, silakan berbuat dosa lagi ya, anugerah Tuhan terlalu besar. Tidak. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Karena kita akan bergerak secara progresif mengikuti ketetapan kehendak Tuhan. Kalau betul kita mengasihi Tuhan atau pilihan Tuhan, pasti dalam hati kita ada kerinduan yang besar untuk menghormati Tuhan, untuk dengan kasih melakukan hukum-hukum, sama seperti anak dalam keluarga. Kalau betul mengasihi orang tuanya, pasti dia akan berusaha dengan kasih menghormati orang tuanya, melakukan hukum-hukum yang dilakukan di dalam rumahnya. Itu hal yang sangat sederhana. Jadi meskipun kita tidak akan disingkirkan sebagai anak Allah ketika kita melakukan dosa, tetapi bukan berarti ini suatu izin untuk kita membenarkan perbuatan dosa kita. Ini hanya menunjukkan tentang bagaimana kita perlu sadar bahwa kita orang pilihan Tuhan. Harusnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik, bahwa Allah itu atau Kristus memberikan hidup kekal kepada kita sebagai orang pilihannya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang bagaimana kemudian orang kudus dipelihara oleh Tuhan. Termasuk kalau kita menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan kita, kita bisa bertekun sebagai anak Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena pimpinan daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga menarik,
Roh Kudus bukan hanya diutus untuk memimpin kita ke dalam pertobatan, tapi Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk menghibur kita, menolong kita, sehingga kita tetap hidup di dalam hukum Tuhan, hidup menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dalam bagian ini kita bisa melihat semua yang disampaikan oleh kaum Arminian dipatahkan oleh pemahaman yang disampaikan oleh orang-orang Calvinisme. Mereka berpaku pada satu kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya mencopot-copot ayat sesuai dengan maunya mereka ya. Mereka betul-betul melihat semua bagian benang merah dan benang merah daripada firman Tuhan. Jadi untuk segala pekerjaan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, itu harusnya mendatangkan hormat kemuliaan bagi namanya. Dan kita harus bertekun di dalam Dia, kita harus bersyukur kepada Dia. Tadinya harusnya kita binasa, tetapi kemudian Allah menyelamatkan kita di dalam kehendak-Nya, sehingga kita dibawa untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam iman, di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Kita memperhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita baca bagian ini. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 kita baca bersama-sama. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, kalau begini, apakah kita akan berkata karena kehebatan kita? Saya percaya tidak. Maka kita harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita yang harusnya mati, Tuhan memberikan hidup, bahkan hidup kelimpahan di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Kami diberi pengertian bahwa kalau kami boleh selamat, itu bukan karena jasa usaha perbuatan baik kami. Semua karena pekerjaan Kristus, sehingga kami patut mengagumi Engkau. Kami patut menganggap pekerjaan Kristus penting, bahkan melihat kekayaan Kristus yang lebih besar, yang termulia bagi kehidupan kami. Sehingga kami bersyukur bahwa Tuhan karena kebaikan saja kami boleh hidup, kami boleh diselamatkan, bahkan kami boleh melayani Tuhan dan juga menjadi berkat. Dan tolong kami masing-masing dalam setiap langkah kehidupan kami yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan tolong supaya Tuhan memampukan mereka bekerja dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan, bersyukur karena anugerah yang Yesus berikan pada mereka. Juga berdoa dalam keluarga, kiranya Tuhan menolong supaya kami belajar mengasihi istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami juga belajar mengasihi rekan-rekan kami, dan juga orang-orang yang Tuhan pilih untuk memimpin kami, supaya apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi, Tuhan tolong mereka di dalam studi mereka, sehingga Tuhan beri semangat kepada mereka untuk serius belajar, serius memikirkan masa depan, serius memikirkan apa yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada orang-orang lain, menjadi dampak dan makna dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memberi arti yang terbaik bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Gereja GPSK Gospel Grace, Tuhan tolong dalam perkembangannya, program-program, pengurus, jemaat. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, sehingga kami bertumbuh dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Juga berdoa untuk GPSK, bersyukur Tuhan anugerahkan usia 52 tahun,
menjalankan juga perjalanan ke depan di dalam tantangan yang tidak mudah. Demikian juga pengurus-pengurus, Tuhan tolong mereka supaya sehati, supaya memikirkan tentang perkembangan GPSK yang lebih luas, sehingga pemberitaan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan diwatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk di antara kami mungkin ada yang masih kurang sehat atau sedang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, memimpin, dan juga Tuhan yang memberi pemulihan kesembuhan secara sempurna. Juga berdoa untuk Satria dan Ira akan melangsungkan pernikahan di 2 November. Tuhan tolong dalam persiapan mereka, dan juga Tuhan tolong apa yang mereka doakan, harapkan. Tapi kami berdoa supaya di pelaksanaan hari H semua acara berjalan dengan baik, lancar. Keluarga dari Medan, Kalimantan, dan juga dari Jawa, mereka diberi anugerah kesehatan dan juga pimpinan sempurna. Kami juga ingat untuk Ibu Ani yang kembali ke Australia menjumpai anak di sana. Kiranya Tuhan tolong memberkati dengan kekuatan kesehatan, juga dengan sukacita, sehingga kembali ke tempat ini pun dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang berkasih sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan setelahnya akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayat pengantar persembahan pada hari ini terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada 2 kantong yang akan dijalankan. Kantong hitam untuk operasional gereja, kemudian kantong merah untuk perayaan Natal, dan di depan ada kotak yaitu untuk pembangunan rumah ibadah. Kita akan mengangkat sebuah pujian, hujan berkat.